Orang pertama yang tahu banget betapa pentingnya profit ini untuk kelangsungan si komunitas, termasuk Mas Asep sedikit karena tadi Mas Asep membahas juga bahwa pernah aktif di Red Army ya. Nah, gimana sih sekarang Red Army? Gimana bedanya dulu sama sekarang? Karena Red Army masih ada kan? Bisa sedikit cerita? Itu pertanyaan kan orang tuh nggak bahas big reds. Ya enggak ya, seru aja gitu. Karena penasaran ternyata aktif juga di Red Army loh. Waduh, kalau sebenarnya kalau Red Army udah lama nggak aktif gitu karena sebenarnya ya perbedaannya jauh gitu. Mungkin saya juga ini mah cuma pandangan sendiri aja. Sebenarnya kan masih gabung di grup WhatsApp gitu ya, WhatsApp apa ya, founder-foundernya Red Army lah segala macam. Cuma ya mungkin saya nggak terlalu masuk lagi ke dalam untuk aktivitas Red Army itu ya, karena mungkin visinya masih belum dapat lah gitu. Karena saya kan pengennya kayak ada pergerakan baru atau refreshing movementnya gitu. Kayak kenapa Big Red sendiri sekarang Big Red Bandung tuh saya istilahnya pol-polan lah istilahnya, kayak supportingnya pol-polan ya, karena saya ngelihat emang ada pemikiran-pemikiran baru untuk arah yang lebih baik dan lebih apa ya, lebih unik aja gitu. Nah mungkin ya karena itu mungkin visinya masih ya, karena saya udah nggak aktif berapa tahun ini ya, karena visinya masih belum situ, karena saya ngarepinnya adalah hampir sama lah visinya kayak Big Red Bandung sendiri kayak gitu. Tapi emang kalau Red Army itu dia nggak cuman kolektor, tapi ada industri juga di situ atau? Masih kolektor berapa tahun ini, cuma dulu kan harapannya adalah pengennya sih kayak Red Army itu waktu zaman itu saya kepikiran tuh bisa jadi sebagai apa namanya, dulu yang suka promotor. Misalnya karena relasi kita dan berhubungan kita kuat dengan jersey atau jaringan kita bisa sampai ke luar. Dulu kan sempat kayak Michael Yip juga kan, Hong Kong jaringan sempat ngisi di website Red Army juga gitu kan, untuk konten. Dulu website kan masih jalan tuh. Itu apa namanya? Ya mungkin pikirnya tuh kayak ke promotor gitu, kayak punya link ke legend gitu, kayak ngadain acara tuh kayak promotornya tuh kayak Red Army pada suatu saat nanti. Waktu itu saya memikirnya kayak gitu, termasuk juga kayak bikin juga apparel gitu. Karena kan kita berhubungan dengan jersey nih, kayaknya emang lebih asik itu kayak apa namanya, ke apparel gitu ya misalnya, karena ada hubungannya nih gitu, karena ya kita punya kekuatan knowledge tentang gimana sih cara bahan yang bagus gitu kan, fabrikasinya seperti apa segala macam ya, lebih ke situ sih. Tapi mungkin nanti pada suatu saat nanti mungkin Red Army bakal juga apa namanya meningkat lah secara komunitasnya, kualitas, dan lebih ke regenerasinya lebih masif lagi gitu. Gini Mas Asep, dengan melihat sekarang kondisi Big Red Bandung sekarang, ada nggak harapan kedepannya seperti apa sih dengan melihat kondisi seperti sekarang? Apalagi sekarang tuh saat pandemi seperti ini kita terbatas secara pergerakan tuh kita terbatas seperti event nobar gitu. Jadi kita cuma bisa main di digital gitu. Ada harapan nggak? Sebenarnya kan bakal ada pengurusan baru ya. Big Red semua kan pengurusan baru, termasuk Korwil ini nih. Tolong jangan dipilih lagi sebagai Korwil Bandung, naikkan dia untuk menjadi BR1. Lebih besar lagi ya. Karena visioner Pak gitu, sayang aja kalau Bandung kasihlah ke yang regenerasi baru lagi gitu. Nah termasuk juga kayak buat karena ada pengurusan baru nih, jadi sebenarnya waktu itu pas saya masuk ke anak-anak pengurus tuh kayak
saya tuh pengen bikin satu mindset itu adalah manfaatin semua kemampuan kalian di dunia nyata itu, di dunia normal selayaknya. Misalnya kalian tuh kayak sekolah, kuliah misalnya di bidang misalnya multimedia atau misalnya di Vkom gitu kan, Vkom gitu, atau di bidang apa gitu, public speaking lah segala macam. Maksudnya belajar lah gitu, aplikasiin apa yang didapat dari kuliah, sekolah gitu segala macam, atau lingkungan dia masuk ke komunitas ini ya diaplikasiin gitu dengan pemikiran-pemikiran baru. Misalnya kayak apa sih keidean apa sih untuk apa gitu, untuk ini segala macam. Karena yang saya lihat emang belum ada yang di situ gitu. Sayangnya adalah karena ya emang kalau komunitas ini ya namanya komunitas ya harus pintar-pintarnya kita posisikan diri itu di sini. Jangan sampai kita masuk komunitas tapi ngerugiin diri sendiri. Misalnya kayak tiba-tiba harus pulang malam, sakit segala macam, ya enggak gitu, karena bukan prioritas pada akhirnya kan. Tapi pintar-pintarnya aja, misalnya kayak nanti ya kalau ada pengurusan baru kayak saya jago di bikin video gitu, saya jago nih tahu cara bikin caption segala macam, aplikasiin, berbaur lah gitu, tukar ilmu di sini dan aplikasiin. Jadi sebenarnya kayak ini kecil lah gitu, kayak apa namanya, kayak pergerakan kecil dari personal masing-masing untuk berkontribusi gitu. Namun harapan saya kayak gitu, jadi bukan hanya sekedar yaudah ikut nobar rame-ramean gitu kan segala macam, terus bisa nongkrong, bisa apa, jangan kayak gitu. Sayang, soalnya buang-buang waktu. Jadi istilahnya coba deh yang emang pengen bener-bener nih masuk ke pengurusan baru nih Bandung ya khususnya, gitu yang emang bener-bener ya berkarya aja di sini gitu, tempatnya playground aja, tempat playgroundnya kalian gitu buat keluarin karya. Atau misalnya kayak bikin penawaran ke suatu perusahaan misalnya, kita bikinnya seperti apa sih? Bila sih kan banyak, kita kadang-kala kita bikin ini untuk sponsorship ya, proposal kayak gitu. Mereka belajar lah di situ. Gini kok, gini loh bikin proposal yang baik. Gini lah. Jadi di situ tuh nanti ketika emang pada awalnya niatnya seperti itu, pada akhirnya nanti kita punya roh sendiri gitu. Jadi visinya tuh benar satu frekuensi lah gitu ya. Jadi sebetulnya kesempatan ya, Mang, untuk bagi kalian yang misalkan udah senang Liverpool tuh, terus kalian punya skill. Jadi sebenarnya sebuah kesempatan untuk kalian yang punya ide kreatif ya, mungkin bisa dianggap PKL emang ya. Iya betul. Anggap PKL gitu kan, dan kayak ngurusin nobar juga kan. Kadang-kala kita koordinasi sama A, koordinasi sama B. Kalau misalnya koordinasi kepolisian segala macam ya, ketika misalnya dia jalannya misalnya di kampusnya misalnya arahnya aja pengen ke IO gitu ya, atau apa, kan dia bisa belajar gitu. Oke, gini coba caranya buat izin ke keramaian, izin ke kepolisian gitu kan, bikin ini terus ngobrol sama keamanan kayak gitu-gitu. Jadi disitulah mindsetnya yang emang harus dibangun, karena jangan sampai masuk ke pengurusan itu hanya sekedar nggak ada pilihan lain atau cuma ini, sayang gitu, sayang aja gitu. Mudah-mudahan yang nonton ini yang mau masuk ke pengurusan kayak keidean, asik nih kayaknya Big Reds tuh punya visioner yang bagus segala macam. Ya benar gitu, makanya saya ngomong kayak gini, Big Reds Bandung tuh punya visi yang gede banget gitu untuk kepengurusan berikutnya. Ya kalau bisa dibilang sih Big Red Bandung itu bukan komunitas kecil ya. Walaupun misalkan bukan ormas tapi emang ini komunitas bukan komunitas kecil. Maksudnya masanya pun banyak ya. Jadi sayang kalau misalkan melempem gitu ya. Padahal masih banyak yang bisa digali orang-orang di dalamnya. Ya, jadi kualitas lah yang ditingkatin kan. Kalau kuantitas kan kita mau datang sendiri ya, misalnya kayak fans baru, Big Reds baru gitu. Itu kan kuantitas sudah pasti datang sendiri karena prestasi ini. Jangan sampai ketika kuantitas ini terlalu besar dan kualitas dari misalnya anggap regional masing-masingnya tuh belum mumpuni, itu nanti bakal kemana-mana pada akhirnya gitu. Jadi saya nggak maksimal energinya tuh kayak
ya udah kualitasnya udah aja garap aja kualitas, atau nanti juga kualitas bagus, kuantitas pasti terus datang terus gitu segala macam. Ya punya tanggung jawab juga ya segala macam lah. Jadi punya banyak pengalaman gitu, punya banyak teman, punya banyak link. Nah itu link juga ya. salah satunya link juga. Gitu. Jadi intinya kalian siap-siap aja gitu untuk musim depannya ya. Kalian siap-siap aja di rumah. Stay safe. Jadi kalian siap-siap aja musim depan itu di rumah, duduk manis, nonton YouTube channelnya Inggris karena Liga Inggris ditiadakan. Ya maksudnya kita masih mengusahakan untuk nobar streaming ya namanya. Oke. Oh, nobar streaming. Kan kalian subscribe-nya masih 500 gitu ya. Makanya kalian juga harus support ya konten ya Maya. Jangan pengennya cuma nobar streaming di mana segala macam. Klik tombol subscribe terus. Setidaknya gini deh, kalau kontribusi nggak usah beli merchandising-nya gitu. Maksudnya kayak terlalu berat lah support Bigres Bandung nih, nggak punya uang, nggak punya ini segala macam. Yang penting supportnya adalah share ke teman-teman, misalnya channelnya, bantu subscribe, keluarganya, adiknya, segala macam. Sesimpel itu. Atau misalnya komen yang di dalamnya kayak ngasih masukan atau kasih apa. Kalian pengen misalkan konten sih kenapa nggak bahas ini atau misalkan apa segala macam ya kita bisa pertimbangkan. Jadi jangan hanya sekedar yang ditanyain adalah nobar di mana, jadwal nobar mau kemana. Ingat ini adalah fanbase bukan IO gitu. Jadi kalau IO setiap nobar ditanyain ya emang karena IO emang perannya adalah mencari tempat nobar untuk terlaksananya nonton bareng. Tapi kan sekarang ini anak-anak Bigres kan banyak kan ada kendalanya atau apa segala macam gitu. Gak apa yang nanya kapan nobar atau di lebaran mana apa terusin aja nggak apa-apa. Siapa tahu nanti kita jadi IO. Oke, sarkasme itu. Oke, Mas gini, karena tadi kita Bigres Bandung itu mau persiapan untuk kepengurusan musim depan. Dengan keadaannya pandemi juga kita tidak tahu kapan berakhir. Ada masukan nggak untuk nanti Bigres itu seperti apa sih nanti musim depan? Masukannya gitu. Masukannya musim depan. Pokoknya musim depan Bigres Bandung apa namanya? Ya pokoknya musim depan Bigres Bandung ya jangan cari saya. Karena saya sudah cukup di 1 tahun ini memberikan legacy, memberikan masukan apapun yang harus secara digital. Kalian mungkin bisa lebih naik lagi nantinya. Aplikasiin aja. Masukannya adalah kita kan bikin kerangkanya nih tahun ini nih. Kerangkanya ada konten, ada divisi, ada apa segala macam. Kita benar-benar mungkin salah satu big batch yang paling produktif dibanding yang lain ya di saat pandemi atau di saat iklim fanbase-nya emang lagi turun, mungkin nggak hanya Bigres tapi semua. Karena kita emang produktif, maksudnya ini kan baru kerangka aja nih, mudah-mudahan semua kan udah ada grand design dalam 1 tahun tuh apa aja sih yang mereka harus buat nih. Mungkin itu kan sebenarnya kayak pertama kali gitu dilakuin oleh Bigres, jadi punya kayak kayak lembar kerja gitu. Jadi dalam 1 tahun tuh kayak misalnya kayak artikel merchandising itu kayak keluarnya kapan aja nih, untuk bulan apa, untuk apa segala macam. Nobar-nobar yang utama tuh apa aja nih yang keluar. Terus kayak acara sosial atau misalnya nanti kayak sponsorship sebenarnya kan itu udah dibikin di pengurusan sekarang nih. Cuma kan karena belum efektif ya, karena mulainya juga kan waktu itu bulan November kalau nggak salah. September, Oktober, November lah waktu itu. Ditambah kita kehajar COVID kan. Jadi nggak benar-benar nggak maksimal. Mudah-mudahan buat kepengurusan depan tuh kayak bisa
menaikkan lah gitu. Betul. Mudah-mudahan bisa menaikkan konsep yang ada yang kita udah bikin gitu ya, kepengurusan yang sebelumnya udah bikin untuk diteruskan, apalagi kalau bisa ditingkatin sih luar biasa. Itu aja sih sebenarnya gitu untuk pengurusan gitu. Lebih konsisten juga mungkin ya Mang ya? Iya, lebih konsisten susah Pak. Ya. Susah karena Liverpool juga baru sekarang konsisten dan juara kan. Ya maksudnya untuk effort si pengurus sendiri gitu. Iya sih, cuma balik lagi makanya pengurusannya orang-orangnya seperti apa, motif untuk masuk ke sininya, karena di YouTube ini juga bukan dibeberkan nih tentang visinya. Karena kan menurut saya kalaupun misalkan orang itu hebat tapi kalau tidak konsisten ya tidak akan jadi apa-apa. Iya, betul. Menurut saya. Menurut dia. Saya nggak tahu dia kemana arahnya, tapi ada benarnya. Ya maksudnya itu masukan juga dari saya. Ya, karena konsisten susah Pak. Iya. Karena kalau gampang Liverpool juara terus dari kemarin-kemarin kan. Udah 10 tahun beruntun bisa juara. Oke. Gitu. Iya. Mungkin kita masih nunggu lagi nih pengurusan yang konsisten selama 5 tahun ke depan gitu. Tapi kan setidaknya jangan konsisten lah, kenaikan kualitas. Oke, itu yang lebih halus. Di situ aja dulu. Konsisten susah Pak, kata saya juga. Harus tunggu 30 tahun buat juara kan konsisten. Oke, Mang, ada pertanyaan mungkin terakhir ya. Gimana sih sekarang Big Red Indonesia dengan masa kepengurusan Big Red pusat sekarang, menurut pandangan Mang Asep gimana sih? Iya, jadi kadinya. Mengenai Big Red pusat, karena saya perlu ya resep ya. Aduh, gimana aku udah ke pusat? Karena saya nggak terlalu banyak kenal sama pusat. Bandung oke atau orang cacing Bandung lagi. Ya maksud saya bertanya seperti itu teh ya karena emang Big Red Bandung bagian dari Big Red pusat gitu. Karena maksudnya kalau kau ngelihat kita apa yang jadi gerakannya Bandung sekarang juga kan kayak ngelihat nih kayak konsep-konsep apa gitu yang lagi dikembangkan gitu. Seperti apa sih visi tentang berkomunitas gitu ya di kondisi seperti ini, termasuk zamannya udah digital dan segala macam. Kan sebenarnya kalau ngelihat sekarang Big Red Bandung sendiri kan mungkin bisa jadi percontohan buat siapapun. Saya nggak ngomong tentang Big Red saja, tapi buat siapapun itulah gitu, komunitas apapun. Karena produktivitasnya emang bener-bener ciamik lah, meskipun banyak yang ngomong kayak mana jualan wae gitu. Tapi kan sebenarnya bukan masalah jualannya aja gitu. Karena ya itu gitu. Karena kita mau naikin kualitas di situ gitu. Kualitasnya misalnya kayak punya mikrofon gitu kan, punya lighting, punya kamera, atau setidaknya nggak ke situ deh. Misalnya kayak operasional bensin dari rumah untuk bikin acara atau makan yang lebih berbobot. Biasanya kan nasi brus teh kan sangu, tahu, tempe misalnya kan mau acara teh nasi kotak tiba-tiba tambah seketik pedak gitu kan. Ya jadi nasinya bulat gitu dah. Ya. Pizza. Karena apa yang misalnya kita jual itu sebenarnya balik lagi ke kalian sendiri gitu. Kayak mikirin tentang desain ya, mikirin tentang produksinya. Ya, karena kita bukan industri gitu, kita bukan kita komunitas. Jadi bukan prioritas dari masing-masing orang di sini. Jadi sedikit pun effort tuh bener-bener, karena bukan prioritas, sedikit pun effort tuh bener-bener harus jadi concern gitu buat teman-teman semua ya. Tadi supportnya itu gitu, nggak usah harus beli gitu. Ya langkah kecilnya seperti itu. Jadi kalau tadi balingin misalnya ke seperti apa sih Big Red misalnya Big Red pusat, ya mungkin sih seidealnya adalah lebih visioner lah gitu. lebih mencari jalan gitu, gimana cara untuk istilahnya lebih memasifkan gitu konsep baru gitu. Saya harapannya kan konsep baru lah gitu, karena dulu juga sempat ada konsep-konsep baru dari Big Red pusat gitu, kayak mulai Change buku majalah kan gitu. Kan itu kan sebenarnya kayak
konsep baru gitu. Nah mungkin karena sekarang emang zamannya beda, mungkin konsep barunya berupa apa segala macam tuh maksudnya yang lebih apa ya, lebih kualitasnya bagus buat istilahnya jadi percontohan buat semua regional. Mungkin saya pikir karena pengurusan pusat juga kan nanti ini lagi ya. Ya. Kalau nggak salah habis ya barang sama yang lain gitu. Makanya sebenarnya kenapa saya merekomendasiin Mang Irfan sebagai BR1? Oh. Meskipun Sahan udah gak ada yang Pan. Kalau gue ya mah gimmick kumpul konten aja nggak didengar Pak. Cuma ya setidaknya kenapa Mang Irfan ini sebagai BR1? Karena sebagai dia sudah tahu grand design dalam artian digitalisasi ini arahnya kemana-mana. Karena waktu tukeran pikiran sama Mang Irfan sendiri kayak secara visi itu udah paling the best lah gitu. Karena emang ngikutin dari awal prosesnya dari nol segala macam. Ya mungkin itulah gitu. Kenapa dari tadi kan orang BRI. Kalau enggak kan, kalau mau yang di tengah paling oke nonton 10 jelema. Oke, ini seru pisan nih ngobrol sama Mang Asep. Yang jelas nanti kita bakal ada narasumber baru dengan yang sangat berbobot lagi, sangat mengedukasi. Terima kasih buat Mang Asep. Jadi sebelum tutup, jadi semua yang diobrolin di sini itu hanya sekedar pandangan saya pribadi sebagai Asep. Nah, dari tadi Asep Publik Sodikin sebagai Asep Sodikin, Pak. Jadi sebagai Asep, jadi itu pandangan, pengalaman atau asumsi atau pemikiran dari saya pribadi, tidak membawa komunitas apapun, sudut pandang kelompok apapun, itu hanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai balik lagi, sampai berjumpa, sampai kasihan juga si Mang ini mau renang juga nih teruskan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.